Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah setiap kita percaya saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita rindu akan jamahan Tuhan, pasti Tuhan akan hadir melawat setiap kita. Mari kita berdoa untuk ibadah worship at home pada sore hari ini. Bapa, kami percaya setiap kami sedang datang kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan melalui worship at home sore hari ini. Kami semua boleh mengalami lawatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami tidak mau hanya sekedar mengikuti ibadah worship at home ini sebatas sebuah rutinitas saja. Tetapi biarlah setiap kami sungguh-sungguh rindu akan Engkau. Sampai kami mengalami lawatan Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Sampai kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami semua boleh menceritakan pengalaman rohani kami bersama dengan Engkau kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau yang akan melawat kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah semua pujian yang kami naikkan boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa korban pujian. Haleluya. Sebab Dia bertata di atas pujian umatnya. Come on. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertata, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya pasti mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta, come on. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya pasti mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, Tuhan kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, haleluya, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, saudara percaya kuasanya pasti mengalir. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, haleluya, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian kita, dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi katakan dengan semangat, katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa di dalam pujian kita kepada Tuhan. Atau kita asal kita sungguh-sungguh memuji Dia. Come on, come on. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang
sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, haleluya, haleluya, ada kuasa di dalam pujian kita, amin. Dia Tuhan kita yang maha kuasa, haleluya. Oh, sungguh tak terlukiskan kasih-Mu, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Katakan, terang kasih-Mu setia menjaga. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Kau sama-sama katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan bagi setiap kami. Karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu setia menjagaku, dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan. Katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan, Maha kuasa, Maha mulia, amin. Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan kita maha kuasa, Dia luar biasa. Dan di dalam nama Yesus ada kuasa yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama Yesus, Tuhan kita yang besar. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mengeluh-elukan kebesaran-Mu. Biarlah kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah kita yang perkasa, Allah yang perkasa,
Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Oh, nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan kita. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Sebab Dialah yang perkasa, perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang ajaib. Di dalam nama Yesus ada mujizat yang terjadi. Sama-sama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh yeah. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, segala kuasa pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat ini terus merindukan kehadirannya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku, yes my Lord, dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan.
Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Penuhi hati dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu Engkau, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Aku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku angkat tangan kami Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
hadiratmu. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, rindukan hadirat Tuhan saat ini. Mari sembah Dia. Kami datang dengan kerinduan kami, kami datang dengan kelaparan dan kehausan akan Engkau. Oh, kami merindukan jamaah-Mu, kami menanti-nantikan kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau berkenan melawat setiap umat-Mu yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan Engkau. Mari ya Bapa, lawatlah setiap kami, jumpailah setiap kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh dipenuhi dengan hadirat-Mu. Mari ya Bapa, jamalah, lawatlah setiap kami, lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Tidak bayar syara bayar se. Mari ya Bapa, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhi kami dengan lawatan-Mu. Urabaya syara bayar se. Jesus, Jesus, haleluya. Lawat kami lebih lagi ya Tuhan. Jamah kami, bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Urabaya syara bara-bara-bara, bara-bara-bara-bara-bara. Urabaya syara bara-bara syara bara-bara-bara. Haleluya, Jesus. Urabaya syara bara-bara-bara. Haleluya, 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 Jesus. Ku rasakan kasih-Mu. Mari rasakan kasih-Nya dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami rasakan kasih-Mu. ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, yes my Lord, yes my Lord, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya, kekudusan-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, yes my Lord, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
hadiratmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tanganku Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami menjadi orang yang sangat penuh dengan berkat anugerah. Terima kasih kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami bukan menjadi lagi orang yang jauh daripada Engkau, tapi karena penebusan-Mu Kau membawa kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kau menarik kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat berkat yang sedemikian Tuhan. Berkat yang tidak bisa kami bayar, berkat yang Engkau berikan dengan cuma-cuma, yang harganya telah lunas dibayar. Tuhan, sungguh dapatkan kami sore hari ini, dapatkan setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini dan yang mendengarkan. Kami rindu Tuhan, bahwa kami masuk lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan, boleh dekat dengan Engkau. Bahkan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, urapi setiap kami, agar kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara semua. Tadi saat lagu pujian penyembahan dinaikkan ya, dalam hati tuh saya bilang, Tuhan kalau bisa enggak usah ada firman, karena pujian penyembahan hari ini tuh benar-benar kepingin terus lagi. Bukan karena saya enggak persiapan firman, enggak, tapi ya itu loh, saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu rasanya kayak enggak pingin berhenti, kepingin terus lagi. Karena itu tadi saat saya berdoa sungguh-sungguh, semoga setiap jemaat yang ada di Pasirian boleh Tuhan bawa masuk dalam hadirat Tuhan. Nah di hadirat Tuhan itu kita bisa merasakan, Dia itu seorang pribadi yang nyata, seorang pribadi yang sangat mengasihi kita. Bahkan saat Tuhan ketemu dengan kita itu seperti seorang pacar yang ketemu. Kalau kita ketemu dengan pacar itu kan maksudnya, kayak ada istilah dunia itu milik berdua, yang lain ngontrak. Ya itu loh, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada rasa saling mengasihi. Kita bisa merasakan kita itu dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Tadi saya langsung teringat dalam doa, Tuhan, saat di kayu salib itu membuat hubungan kita yang seharusnya kita orang berdosa tidak bisa datang kepada Bapa itu dipatahkan semuanya. Sehingga kita saat ini boleh menjadi umat tebusan. Bahkan bukan hanya menjadi umat tebusan, kita itu loh kekasih Tuhan. Kita punya hak, bahkan Tuhan itu merindukan kita setiap hari untuk boleh datang kepada Tuhan. Kalau hari ini sudah masuk mau awal Februari, sudah di akhir bulan di tahun 2023. Saudara, saya terus mau mengingatkan, apa firman Tuhan ini sudah dibaca? Apa di rumah kita firman Tuhan Alkitab ini tetap tersimpan rapi tanpa dibaca? Kalau setiap hari Tuhan merindukan kita, tapi kita nggak mau datang, ya pasti nggak akan terjadi apa-apa. Tapi saat kita dirindukan, seumpamanya ini, kayak suami, saya ditelepon suami saya, tapi nggak diangkat,
ya nggak bisa terjadi suatu komunikasi. Sama seperti Tuhan. Tuhan merindukan kita, tapi kita nggak mau untuk merespon kerinduan Tuhan, ya nggak akan terjadi komunikasi. Ya ini loh saudara, saya sudah tulis beberapa ayat, tapi tadi terus keinginan Tuhan di tahun 2023 ialah intinya persekutuan. Pemulihan persekutuan antara umat yang dikasihi Tuhan dengan Bapa itu sendiri. Jangan sampai kita tahun 2023, memang manusia hidup itu harus ada perencanaan. Karena kalau manusia hidup nggak ada perencanaan, hidupnya itu akan menjadi sembarangan. Dia akan hidup tanpa tujuan. Tapi kita perlu kembali lagi. Tuhan nomor 1. Dalam setiap perencanaan, ayo libatkan Tuhan di dalamnya. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang sekali sama kita. Kalau kita nggak belajar, mulai membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun persekutuan, jam-jam doa kita dengan Tuhan, ya pasti nggak akan ada satu hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kita hanya tahu, oh iya Tuhan kita itu hanya Tuhan yang tertulis. Tapi saat kita mengalami, saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh bisa dialami. Saya bisa ngomong karena saya mengalaminya. Tuhan itu loh semanis itu. Bahkan saat kita ada dalam permasalahan atau kondisi apapun kondisi semua, Tuhan itu semanis itu saudara. Tuhan itu mengasihi itu kepada kita. Jadi saudara, baik saudara dan saya yang saat ini WAH, yang mendengarkan firman ini, saya terus mengingatkan, jangan lupa, ayo di tahun 2023 dipulihkan lagi jam-jam doanya, dipulihkan lagi persekutuannya dengan Tuhan, dipulihkan lagi perenungan firman-Nya. Jangan sampai kita bisa mengatur A, B, C, D, E dalam tahun 2023, tapi persekutuannya dengan Tuhan dilupakan. Kita sama-sama baca ya. Di Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Saudara, saat membaca suatu firman Tuhan, itu di atasnya pasti ada yang namanya perikop. Perikop ini membantu kita untuk mengerti kira-kira apa aja sih firman ini ditulis agar kita mengerti apa. Tuhan itu kepingin berbicara apa. Kita lihat perikopnya ya. Di Yakobus pasal 4 ayat ke-13 sampai ke-15. Perikopnya itu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kalau saudara pakai Alkitab mungkin enggak, kalau pakai handphone mungkin enggak ada, tapi kok di Alkitab ada. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Setiap kita pasti punya rencana. Mungkin aku besok mau ke sana, atau mungkin besok 1 bulan ini aku kepingin melakukan ini, kepingin usaha ini, atau pengen apa atau apa, pasti. Baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, semuanya. Seperti anak saya aja, anak saya ini selalu bilang, ayo Ma nanti minggu ke Surabaya, karena dia lama belum pulang ke Surabaya. Tapi kembali lagi, jangan lupa, dikatakan di ayat yang 13, kita baca dulu ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin saudara. Di ayat ini jelas, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saat kita punya rencana, oh aku kepingin ini, aku pengen berbuat itu, atau aku kepingin apapun, jangan pernah lupakan Tuhan. Karena seperti di ayat yang ke-15 ini, jika Tuhan menghendakinya, maka
kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lah kalau kita punya rencana, tapi Tuhan tidak menghendaki, bisa terlaksana enggak? Enggak bisa. Karena yang mempunyai kehidupan kita dan yang mengatur seluruh kehidupan kita itu adalah Tuhan. Saya kasih contoh di Lukas pasal 12, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 sampai 20. Di situ ada seorang yang kaya, dia merupakan seorang tuan tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Kalau kita nanti baca ya, seorang tuan tanah itu dia bilang, oh lumbungku ini sudah penuh. Aku ingin mengubah aja merombak lumbungku supaya nanti aku bisa memasukkan hasil tanahku, pertanianku itu lebih banyak ke dalam lumbungku. Terus kita baca sama-sama ya, di Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Nah ini, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus, ayat yang ke-17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat selanjutnya, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat selanjutnya, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Padahal dia itu apa? Tuan tanah loh yang melimpah-limpah. Kalau kita lihat orang ya, wong iku yo cek sogene, punya sembarang. Kita pasti bilang dia orang yang hebat. Iya Pak, iya. Karena melihat semua kekayaan dunia yang dia punya. Tapi firman Allah bilang apa? Hai engkau orang bodoh. Kenapa dibilang hai engkau orang bodoh? Kita baca selanjutnya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ini loh, kenapa Tuhan bilang orang yang tuan tanah itu yang berlimpah-limpah hasil gandumnya dibilang orang bodoh? Karena saat dia memiliki rencana, tuan tanah ini tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya ini karena firman Tuhan bilang, hai engkau orang yang bodoh, memiliki rencana tapi enggak tahu. Tuhan enggak menyetujuinya sampai dibilang jiwamu akan diambil daripadamu malam ini. Lah berarti kan ya perencanaannya enggak akan bisa terselesaikan. Sama seperti kehidupan kita. Karena itu kalau kita punya rencana, apapun rencananya, belajar bilang ke Tuhan. Karena itu kenapa pentingnya persekutuan doa itu harus dipulihkan. Seorang demi seorang. Setelah pemulihan persekutuan doa seorang demi seorang, keluarga demi keluarga. Karena itu kenapa gereja kita tahun ini membuat kaum sel demi kaum sel, yaitu karena Tuhan ingin gerejanya dipulihkan sepenuhnya. Bukan pulih dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tapi dari awal kehidupan rohani kita itu harus pulih terlebih dahulu. Karena saat kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti berkat itu akan mengikuti. Seperti ini ya, tadi seorang tuan tanah itu. Akhirnya apa? Di ayat yang ke-20, jiwanya akan diambil. Dan terus untuk apa? Semua yang sudah dikumpulkannya itu. Di ayat yang 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tidak kaya di hadapan Allah ini apa sih saudara? Mosok
di surga itu ada ATM ta. Saya ya enggak pernah ke surga sih karena belum pernah meninggal. Jadi saya enggak tahu. Tapi saya percaya kaya di hadapan Allah itu apa? Kalau kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti kehendak hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Mungkin ya saudara-saudara ada yang bingung. Terus dikatakan ayo bersekutu dengan Tuhan supaya kita bisa memiliki penghidupan yang khusus dengan Tuhan. Itu maksudnya apa? Loh, Tuhan kan enggak bisa berbicara sama kita. Seperti kalau kita berbicara dengan orang lain, teman kita atau apa. Iya enak bisa komunikasi dua arah. Jangan salah saudara. Kalau saudara sudah belajar memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, Coach Steve dulu pernah bilang, Tuhan itu bisa berbicara dengan kita dalam banyak hal. Bisa lewat penglihatan, kalau memang itu karunia-Nya untuk penglihatan. Bisa melalui gelombang otak. Maksudnya apa? Saudara pernah enggak merasakan saat saudara itu berdoa ya. Berdoa sungguh-sungguh, mungkin ada suatu masalah atau situasi apa. Berdoa, tiba-tiba tanpa berpikir dan apapun, itu Tuhan itu kayak lakukan ini loh. Atau Tuhan itu ingatkan suatu firman. Ya itu loh, namanya Tuhan itu berbicara kepada kita. Karena itu dikatakan dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup. Saat kita dengan kerinduan, kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan pun itu juga pengen ngomong kepada kita. Jadi bukan hanya Tuhan itu ngomong kepada pendeta. Kita ada masalah, datang ke pendeta. Pak pendeta, aku tuh kayak gini, tolong doano, jawabannya apa? Loh saudara, Tuhan yang kita punya itu bukan Tuhannya pendeta loh. Tapi Allah yang kita punya itu Allah pribadi lepas pribadi. Jadi bukan hanya Allahnya pendeta. Oh Allahnya orang-orang yang bisa mendengar semua Tuhan. Setiap kita itu bisa. Asal kita punya hubungan. Asal kita terus datang kepada Tuhan. Belajar membangun persekutuan demi persekutuan. Bagaimana caranya? Gereja kita, saya sangat bersyukur di gereja kita itu ada WAH. Bahkan setiap hari loh saudara, jeri lelah setiap orang yang terlibat di dalamnya tim WAH. Itu mereka bukannya enggak capek loh, pasti kadang ada rasa lelah. Tapi kenapa mereka tetap mau belajar setia? Ya karena itu loh isi hati Tuhan. Supaya apa? Mungkin saat kita repot, ayo saudara saat Tante Terry sharing, link WAH, jangan cuma di scroll aja, tapi kita belajar, oh iya waktunya WAH. Kita harus belajar ya, makanya Koroni juga bilang, persembahan itu perlu pengorbanan. Untuk datang kepada Tuhan itu perlu ada yang dikorbankan. Kalau kita bilang repot, semua orang di muka bumi itu repot, enggak ada yang repot. Bahkan anak saya yang pertama, yang kecil itu Tiara juga repot. Kalau disuruh apa-apa, sek ma aku sek ini, sek repot loh. Anak kecil repot loh juga. Karena itu enggak ada yang enggak repot. Tapi kalau kita sudah punya tujuan, Tuhan aku mau tetapkan, aku mau untuk mencari Tuhan. Aduh saudara, WAH itu loh cuma 1 jam. Iya toh? Kalau kita belajar benar-benar datang kepada Tuhan saat WAH, kita benar-benar konsentrasi. Kita memuji Tuhan dengan iman. Beda loh saudara ya. Mungkin kita bisa merasakan, oh pujiannya biasa. Loh yang biasa itu bukan pujiannya. Sikapnya kita saat memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh, pujian itu enggak mungkin biasa. Pasti full power dan akan memberkati. Setuju ya saudara? Karena itu setiap yang di WAH kita juga sama-sama. Kalau memuji Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kalau memuji ya memuji, ayo memuji dengan iman, katakan dengan iman, sehingga rohani kita juga semakin dewasa. Puji Tuhan. Di orang kaya itu. Jadi dalam setiap perencanaan, Yakobus bilang harus melibatkan Tuhan. Di Lukas juga dikatakan harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Di ayat kembali lagi, di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-16, kita bisa lihat. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri
dalam kecongkaanmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tadi kan ayatnya berurutan ya, Yakobus 4 mengatakan, oh aku kepingin ke kota anu, terus dalam 1 tahun berdagang mendapatkan untung dan sebagainya, tidak melibatkan Tuhan. Kenapa dikatakan orang yang tidak melibatkan Tuhan itu orang yang congkak? Karena pasti dia merasa aku bisa kok, walaupun tidak berdoa sama Tuhan, usahaku tetap jalan, hidupku baik-baik saja. Jangan salah saudara, Tuhan itu maha murah dan maha sabar. Dia itu memberikan waktu kepada setiap anak-anaknya supaya datang kepada Tuhan. Tapi kalau diberikan waktu tambah tidak karu-karuan, ingat Tuhan itu juga mendidik setiap anak-anaknya. Karena itu kalau situasinya sudah menekan baru Tuhan itu jahat. Loh jangan gitu. Kalau diberi situasi yang menekan, mungkin kita merasa tertekan iya. Tapi dibalik semuanya itu Tuhan lo rindu. Rindu. Persekutuan pribadi lepas pribadi. Lah kalau anak-anaknya enggak usah dikasih situasi yang menekan sudah datang, lah buat apa? Dikasih situasi yang menekan, dikasih situasi sulit. Wong dengan biasa aja bala datang kepada Tuhan. Ya kan? Karena itu dikatakan jangan sampai kita enggak melibatkan Tuhan. Karena kalau kita enggak melibatkan Tuhan berarti kita itu orang yang congkak, merasa bisa tanpa Tuhan. Di 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-5b, dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Hari Minggu, Koyul sharingkan, saat mengadakan mukjizat 2 roti sama 5 roti sama kira-kira 1000 roti mudah mana? Sama mudahnya, asal Tuhan mau. Ya ini loh, seperti kita, wow aku enggak akan kira berhasil paling C. Loh, kalau kamu memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan dan Tuhan mau kamu berhasil, pasti berhasil. Saya berani ngomong ini kenapa ya? Karena saat saya pertama kali buka toko sama Kotomi itu ya, saya ngerti toko itu dapatnya berapa. Pertama cuma 13.000, 30.000, bahkan sampai sekarang saudara saya bisa mengatakan wow, kalau enggak Tuhan, rasanya enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau, modal seberapapun di tangan Tuhan, Tuhan bisa berkembangkan berkali-kali lipat. Karena itu saudara, saya terus mau ingatkan, kalau WAH waktunya saya mau terus ingatkan. Jangan lupa, persekutuannya sama Tuhan itu dibangun. Jangan Tuhannya itu tidak dihiraukan. Dan saat membangun persekutuan sama Tuhan ya, jangan membangun itu dengan sembarangan. Maksudnya sembarangan apa? Oh ya kita doa itu supaya, bisa checklist hari ini sudah doa, sudah baca Alkitab. No. Tapi setiap kita berdoa, usahakan kamu benar-benar merindukan Tuhan. Sehingga saat kita berdoa itu kita enggak merasa jenuh. Kadang kalau kita berdoa, kita membaca Alkitab itu merasa jenuh. Yang salah siapa? Mosok Tuhan. Ya yang salah kita, karena kita membuat hubungan kita dengan Tuhan itu sembarangan. Saat kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, enggak harus loh ya orang Kristen itu berdoa masuk kamar, tutup mata terus berdoa. Saat kita di jalan, kita nyetir pun kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa berdoa. Saat kita melakukan apapun, sehingga pernah enggak pengalaman ya saat nyetir, tiba-tiba Tuhan lewatkan kita dari semua kecelakaan. Saya pernah saudara, waktu nyetir itu sudah berdoa, berangkatnya kan sudah berdoa, selalu berdoa. Terus di jalan itu tiba-tiba itu ada truk. Truk itu ya gitu, wes tahu jalannya kan kanan kiri kan ya, kebiasaan truk itu kan dipakai semua jalannya. Jadi apalagi sudah listing kiri, sudah di tengah-tengah listing kiri. Saya mikirnya, kalau semamanya listing kiri ya mau ke kiri. Ternyata enggak saudara, Kotomi itu bilang, nih kadang kalau listing kiri itu berarti minta jalan, enggak selalu mau ke kiri. Loh namanya enggak tahu ya, ya tak pikir ya itu loh saudara,
Tuhan itu ya Tuhan yang luar biasa. Kalau seumpamanya konsep doa kita cuman berdoa harus di dalam kamar, loh ya keburu selak ketabrak truk saudara. Ya itu loh, saat kita berseru aja Yesus Tuhan itu lepaskan kita sedemikian rupa. Sehingga puji Tuhan ya saya selamat, enggak apa-apa, cuman dredeg sekali saudara. Dan itu saya berhenti dulu terus berdoa kepada Tuhan. Yaitu Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu mengerti. Bahkan saat ini saya bicara, saudara mendengarkan, kita semua mendengarkan. Saya percaya kok Roh Kudus itu akan membuat firman ini bertumbuh di dalam hati kita kalau kita mau. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita akan diingatkan, oh iya ya, harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Jangan lemah, jangan berhenti. Saat kamu mungkin merasa doa kok enggak ada apa-apa, justru kalau doa enggak ada apa-apa, harus ditambah lagi supaya terjadi apa-apa. Saudara, mari kita sama-sama. Sekarang Januari sudah mau habis, mau masuk di Februari. Yuk sama-sama terus diingatkan. Jangan lupa kalau bangun pagi kita bisa membuka mata, kita bisa nafas dengan enak. Kita bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan aku cinta padamu. Terima kasih hari ini diberi lagi satu kesempatan untuk hidup. Dengan kesehatan yang baru, boleh melihat orang-orang yang kita kasihi, boleh bekerja, boleh sebagainya. Dan saat nanti sampai ke pengunjung hari di malam hari, jangan lupa, jangan langsung ditinggal tidur. Kita juga bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini bisa selesai karena ada Tuhan yang menjaga setiap penghidupan kami. Yuk saya undang semua pemain musik, kita siapkan hati kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan lupa ya saudara, setiap WAH harus saat link itu dikirim, jangan cuma di scroll ke atas. Yuk dilihat dengan hati yang dipersiapkan, supaya berkat itu bukan hanya menjadi bagian sebagian orang. Berkat itu bukan hanya untuk sebagian orang, tapi juga boleh menjadi milik saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bahkan dalam setiap waktu dan keseharian kami, Engkau Allah yang merindukan kami agar kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau. Mari Tuhan, bahwa kami boleh memiliki keintiman dengan Engkau. Sampai di suatu ketika kami boleh mengerti isi hati-Mu dengan sungguh-sungguh. Hidup kami diubahkan, cara berpikir kami diubahkan, bahkan setiap perkataan dan perilaku kami pun diubahkan. Kami percaya Kau mengasihi kota kami Pasirian, Kau mengasihi gereja kami, Kau mengasihi setiap jemaat-jemaat yang datang kepadamu. Sungguh Tuhan, kami serahkan Tuhan, hubungan pribadi dengan Engkau, pribadi lepas pribadi. Berikan keintiman yang sungguh dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari biarkan kerinduan hati kita dekat kepada Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, Kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan kerinduan hatiku, Memandang wajah-Mu, kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Malam hari ini kami menghadapkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami mendengarkan isi hati-Mu. Biarkan kami merespon firman-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Biarkan tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu yang kami kejar adalah kehadiran-Mu. Biarkan yang kami rindukan adalah wajah-Mu. Lebih daripada semua berkat, lebih daripada semua pertolongan. Kami rindu Kau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya dalam kehadiran-Mu kami akan menikmati kebaikan-Mu ya Bapa. Dan biarkan hari-hari kami akan penuh dengan perbuatan tangan-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang merindukan-Mu. Orang-orang yang lapar akan Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa apapun hari-hari ini yang membawa kami jauh daripada Engkau. Yang mencuri kerinduan kami akan Engkau.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kembalikan gairah, kembalikan semangat kami untuk mencari Engkau. Kembalikan kerinduan yang besar akan Engkau. Supaya kami boleh melihat Engkau semakin nyata dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan acara WAH kami. Supaya Engkau hadir menjamah setiap kami. Supaya Engkau juga hadir memberkati kota kami. Kami rindu melihat kegerakan yang baru di kota kami. Kami rindu lihat terobosan-terobosan yang baru terjadi. Dan kami rindu mengundang Engkau bertahta atas kota ini ya Bapa. Urapilah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang akan membuat kota ini percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami percaya firman-Mu. Siapa saja yang datang kepada Engkau akan pulang dengan upah. Kami percaya yang sakit sudah mengalami kesembuhan. Yang terikat dilepaskan, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.